Om Swastiastu, Om Waiginamastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Iswata. Perkenalkan, nama saya Haris Brahmaika Ditya, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2025 dari LPTK Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya dengan NEM 2440101. Dalam kesempatan kali ini, pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran real di SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir. Terima kasih, saya akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Pada asana. Mengenai. Om Swastiastu. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan untuk duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Anjali di depan dada. Om Gurur Brahma. Ya, cukup. Mari kita lanjutkan dengan meditasi atau silent sitting. Silakan ambil posisi yang sempurna. Mari kita hening sejenak melakukan meditasi. Oke, bagus, luar biasa. Baik, cukup. Kita akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin mencari tahu tentang kabar kalian masing-masing. Saya absen dulu. Ini Kadek Ninda Septiani. Oke, luar biasa. Jadi dari siswa ini yang nggak hadir, si Wayan ya, Wayan Rika ya. Mudah-mudahan dia lekas sehat lagi. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat, Pak. Astunggara sehat ya. Kalau saya lihat dari wajahnya tadi, wajahnya sumringah ya, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keceriaan ya. Walaupun saya tidak tahu di rumah sudah sarapan atau belum. Sudah sarapan apa belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Nanti lain kali kalau sebelum berangkat ke sekolah, sarapan itu wajib ya. Nah, untuk menambah rasa semangat lagi, kita boleh dong ice breaking sebentar ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Satu hati untuk Semahir Jaya. Satu hati untuk Indonesia. Yeah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kita di minggu lalu ada yang masih ingat kita membahas tentang materi apa? Pertemuan minggu lalu itu tentang peninggalan Hindu di dunia, Pak. Hindu di dunia, oke. Boleh disebutin? Yang pertama, toleransi. Oke, toleransi. Yang kedua, keseimbangan alam. Yang ketiga ini seni tinggi. Terima kasih Parta sudah mengingatkan kembali pada teman-teman. Tadi Parta sudah. Ninda? Oke, silakan. Ajaran ahimsa atau anti kekerasan dan menginspirasi dunia. Oke, luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ninda. Saya ingin menanyakan sesuatu pada kalian terlebih dahulu. Ya, kalau kalian pernah ke candi, ya, atau situs-situs peninggalan kita di masa lalu, apa yang kalian lihat? Ada yang bagus kah atau ada yang malah rusak? Kalau ini memang warisan leluhur, kenapa banyak yang tidak dijaga? Dan kalau misalnya kalian punya kesempatan, upaya apa yang harus kalian upayakan untuk melestarikan itu? Ada yang mau menjawab ini sebelum kita lanjutkan ke materi utama? Oke, silakan. Sekitaran candi itu banyak sampahnya gitu loh. Sedih lihat coretan nama-nama di batu candi. Malah tuh nggak kerawat gitu loh Pak, ada yang kayak sampai longsor sama tanamannya itu nggak dicabutin gitu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah nanti kalian bisa menguraikan upaya-upaya pelestarian peninggalan sejarah dan kebudayaan Hindu di masa kini. Terus yang kedua, kita dan kalian tentunya nanti dapat merancang solusi kreatif untuk pelestarian peninggalan sejarah Hindu dalam konteks modern. Dan kompetensi yang harus kalian kuasai di sini adalah nanti kalian bisa menyebutkan upaya-upaya itu untuk pelestarian kebudayaan dan situs-situs kita yang ada di dunia. Dan untuk metode pembelajaran kita hari ini, kita nanti akan menggunakan metode problem based learning. Kita masuk ke pembelajaran inti. Banyak laporan di berdasarkan data-data, banyak ini situs-situs kita yang khususnya situs Hindu ini sudah banyak yang tadi seperti yang disampaikan oleh Wibawa, itu ada yang keadaannya kurang baik atau rusak atau aus atau rapuh, dan itu cukup disayangkan sekali. Terus bukti kerusakannya itu juga sudah ada, dan itu menimbulkan dampak kebudayaan yang sangat riskan untuk di tempat kita. Orang Hindu, agama Hindu itu pasti tidak bisa lepas dari namanya adat, tradisi, dan
budaya. Nah, kalau peninggalannya aja tidak kita jaga, otomatis kebudayaannya pun itu nanti dipertanyakan. Apa yang harus kita upayakan nanti? Generasi penerus, kalian tidak ingat dengan kondisi di masa lalu, tidak menjaga kehidupan masa lalu, nanti akan ada missing link atau sesuatu yang terputus sehingga kalian nanti tidak bisa men-tracking kehidupan di masa lampau untuk dijadikan pembelajaran di kehidupan masa depan. Nah, seperti itu. Kalau di tempat kita kan ada estetika, etika, dan rasa. Kalau estetikanya dikembangkan terus tanpa ada etika, rasanya pasti tidak akan muncul karena rasa itu tidak bisa dibohongi. Etika ini sudah tidak ada. Nah, itu tadi dicoret-coret gitu. Oke, ini contohnya ada pencurian arca Ganesha, terus dampaknya ya ada pada warisan budaya, identitas. Identitas kita pasti nanti akan berpengaruh pada identitas kita gitu. Kalau kita ngomongin orang Cina, tahu nih karakter identitasnya seperti ini. Ngomongin orang India, nehi tahu kita ininya. Jepang dengan apa? Dengan zennya, dengan budaya tahu. Tapi ketika kita ngomongin identitas budaya kita, apa gitu loh? Kalau kita nggak menjaga, nanti terputusnya seperti itu. Nah, akhirnya kita apa? Jadi orang yang asing di negeri kita sendiri. Itu yang jadi ini ya. Generasi mendatang yang tadi saya bahas. Generasi mendatang itu akan sangat berpengaruh sekali. Karena kalau misalnya putus sudah, generasi yang sekarang rujukannya kemana? Kalau nggak ke masa lalu, kalau udah hilang. Nah, ini contohnya. Saya berikan contoh, ini vandalisme. Ada beberapa contoh di tempat lain di dunia. Ada tempat-tempat yang juga sama seperti di Indonesia, itu di vandalisme. Nah, ini ada beberapa kerusakan arca. Ya, mungkin kalau ini ada patung Siwa, di situ hidungnya sudah retak. Ini ada makam fiktif yang di area candi. Nah, inilah upaya-upaya untuk menghilangkan jejak kebudayaan. Dan ini adalah oknum-oknum tertentu. Makanya tadi masalah kebudayaan ini bukan hanya tentang tanggung jawab orang Hindu aja, tapi untuk masyarakat kita Indonesia. Oke, jadi gambaran umumnya tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan kalian diskusi tentang secara umum. Kalau memang kalian dalam generasi muda sekarang, bisa nggak kalian bisa menciptakan solusi itu? Ya, jadi ini nanti akan saya bagi dalam kelompok-kelompok tertentu. Ya, nanti akan saya bagi dalam 3 kelompok. Ini akan saya berikan kalian LKPD, kalian kerjakan dalam bentuk Canva. Ini sudah nanti akan ada saya share linknya juga. Tentang pelestarian ini, apa sih isu yang berkembang, yang pernah kalian dengar? Isu nyata. Jadi kalian jangan mencari yang book banget, tapi malah isu nyata yang sedang berkembang di sekitar kalian. Jadi kalian mungkin nanti ini ya fokus ke ini aja mungkin. Kalau saya lihat dari pemaparan kalian sebelumnya, untuk ke nilai-nilai spiritual yang bisa dijadikan. Jadi nilai spiritual dalam situs kita kan penguatan spiritualnya itu apa gitu. Mungkin candian itu nanti diarahkan kemana gitu. Ya, Gusti nanti di ini ya di spill juga untuk yang lain. Apalagi kemarin sudah sempat ke Bali, itu bisa dijadikan ide juga. Gitu. Kalau kalian mungkin bisa fokus ke ini ya, tentang penjagaan di sebuah situsnya itu. Ya. Nah, di sini kan bisa kalian isi-isi nanti berdasarkan upaya-upaya untuk ininya tadi, ya penjagaan situsnya. Vandalisme yang tadi itu tentang bagaimana kalau misalnya tidak rapuh dan sebagainya. Nah, apalagi Anas kan si arci banget nih gitu. HP-nya boleh dikeluarin juga untuk ini, untuk tambahan kalian cari sumber-sumbernya gitu, searching. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan LKPD ini, kalian nanti tentang ini ya, tentang mungkin hubungannya dengan kebudayaan, mulai dari aksara kah, atau tentang penjagaan arca-arcanya itu tadi. Nah, itu yang kira-kira kalian diupayakan gimana. Nah, mungkin di sini kalau orang Bali kan nggak bisa lepas dari aksara itu tadi. Nah, kalau kira-kira penggunaan aksaranya gimana? Gitu. Nah, jadi aksara-aksaranya mungkin yang harus dijaga tuh upayanya seperti apa gitu. Aksara. Kan sekarang aksara itu di tempat lain kan terkenal. Thailand punya aksara sendiri. Korea punya aksara sendiri. Cina sendiri. Nah, kita sebagai orang kebudayaan, apalagi kalian sebagai orang Bali, ayo aksara itu kita ingat supaya nanti kalau misalnya ingat ini, wah ini aksaranya begini gitu. Kan kita sudah tahu kan kalau buka ini, wah ini aksara Korea nih. Nah, gitu. Ini aksara Thailand ini sudah tahu gitu loh kalau Indonesia gitu. Nah,
gimana sih cara kayak up-nya gitu. Nah, sebagai orang Bali udah hanya caraka itu tadi kan, nggak bisa lepas gitu. Ya bagus wibawa. Mungkin kemarin yang waktu ke Prambanan itu kan sempat lihat relief-reliefnya juga. Nah itu mungkin ada ide-ide apa untuk ini ya. Ada aksara-aksaranya juga di sana. Waktu diskusi 30 menit untuk itu tadi ya. Nah. Oke, semua kelompok sudah masuk ya filenya ya. Boleh disiapin tablet-tabletnya, HP-nya. Kita lanjutkan dengan pemaparan presentasi ya, presentasi penyajian dari ini, identifikasi masalah kalian, solusi dan kampanye pelestarian. Di sini rencana aksi pelestariannya itu di lingkungan sekitar kami mengamati adanya permasalahan yang nyata terkait minimalnya pemanfaatan candi sebagai tempat ritual atau objek umat Hindu. Yang telah saya sampaikan tadi, khususnya generasi muda saat ini, banyak candi lebih berfungsi sebagai objek wisata daripada pusat kegiatan spiritual. Kita ketahui dan kita jaga gimana pelestariannya gitu. Ya. Kan lalu habis itu ada solusinya nih, Pak. Solusinya ya. Jadi kami menyediakan 2 solusi. Yang pertama yaitu mengadakan kegiatan PSN. Peduli Situs Nusantara. Oke, keren sekali nih. Yakni membersihkan dan merawat candi atau situs terdekat yang bisa dilakukan oleh masyarakat daerah situ ataupun pelajar-pelajar di sekolah di dekat candi tersebut. Lalu solusi kedua ada workshop digital epigrafi menghadirkan pakar arkeologi. Nah biasanya tuh kalau di candi-candi atau tempat wisata bersejarah itu pasti ada namanya sesepuhnya. Nah di sana kita bisa mengundang, ketika mengadakan workshop, kita bisa mengundang mereka. Apresiasi sangat luar biasa sekali dari hasil yang sudah didiskusikan. Kalian lebih mengupayakan untuk arah spiritual ya, konsep QR tadi ya, tapi sekarang tinggal scan ya. Terus tadi tentang kalian mengundang salah satu tokoh-tokoh yang bisa diajak kolaborasi antar lintas generasi umur itu tadi. Oke, luar biasa. Saya ingin setiap pribadi kalian nih untuk asesmen sumatifnya ya, untuk selanjutnya kalian membuat satu kalimat manifesto. Manifest itu adalah mewujudkan harapan atau ide-ide kalian dalam bentuk tulisan. Nah itu silahkan, tadi sudah saya kirimkan ke HP kalian masing-masing, LKPD masing-masing. Itu bisa kalian tulis di sana, dalam waktu 5 menit nanti bisa dikirimkan. Ya, silahkan. Oke, cukup, sudah masuk semuanya. Terima kasih. Manifesto pribadi ini nanti akan saya nilai sebagai bentuk penilaian sumatif untuk kalian. Dari bentuk ide-ide kalian itu bisa kalian tuangkan dalam bentuk tulisan dan sudah masuk ke Google Form yang sudah saya sediakan. Oke, sebelum kita tutup, kita refleksikan dulu ya pembelajaran kita hari ini. Ya, kira-kira tindakan kecil nyata apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga budaya atau situs di sekitar kalian? Yuk, kira-kira apa? Post atau kita posting suatu hal-hal yang seperti sejarah gitu, kayak ada repostan dari Wonderful Indonesia, Zona Indonesia itu kan bisa ada sejarah-sejarahnya kan. Ya. Kita perlu repost juga nggak sih? Atau kita perlu kayak cerita nih ke temen kayak, postingan ini loh bagus nih, bagus buat dilihat, bagus untuk ditelaah gitu. Itu nggak sih Pak? Ya, bagus sekali dari Gusti Ayu Suci ya. Mungkin lebih ke ini ya, tentang kalau misalnya upaya kita sekarang ini tidak bisa sedetail tim-tim ahli, paling minimal kita ya, ayo ikut berkontribusi untuk bisa menyebarkan. Ya, menyebarkan. Dan ini bukan hanya tentang satu golongan tertentu saja, tetapi adalah untuk menciptakan identitas budaya yang lebih baik lagi. Apalagi Wonderful Indonesia kan tim ahlinya kan sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah itu kalau misalnya kita sudah sepakat, kalian sebagai pengguna media sosial itu bisa semakin dikembangkan, disebarkan. Apa yang tidak bisa menimbulkan rasa untuk semakin ini ya, semakin mencintai itu, ya itu dengan cara itu tadi. Ya, mungkin ada lagi? Cukup itu ya, repost. Ya. Mungkin kita tuh bisa ngajak teman-teman. Oh, ngajak teman. Ngajak teman ke situs-situs terdekat. Ya, jadi untuk tanggapan saya, kalian sudah luar biasa sekali ya dari tanggapan ini. Ada istilah dalam bahasa Sanskerta itu Dharma Raksata, Dharma Raksita. Ya, kalau kalian ingin mengedepankan Dharma, kalian jalankan saja Dharma itu, maka nanti Dharma yang akan
melindungi kita. Apresiasi yang sangat luar biasa sekali untuk kalian. Ide-ide itu muncul dari kalian sendiri dan tidak dibuat-buat secara secara paksaan, tetapi itu muncul dari isu-isu yang kalian temukan di sekitar kalian, dan mungkin secara garis besarnya kolektifnya itu kalian bisa dapatkan di diskusi kalian saat ini. Itu luar biasa. Tepuk tangan dulu bagi kita semua. Untuk selanjutnya dari diskusi kalian yang tadi, saya harapkan kalian membuat bentuk nyatanya. Kalau tadi kan baru ide, bentuk nyatanya produk yang kalian sampaikan, yang kalian rumuskan tadi, saya secara individu kalian buat. Yang tadi pengen buat infografis, buat poster, flyer online, bikin video, bikin reels, atau bentuk podcast ala-ala kecil-kecilan, itu produknya dibuat, dikumpulkan minggu depan. Untuk kita tutup hari ini, para Mas Santi, pada sana lagi. Paramo Santi. Santi, Santi, Santi.